Apa itu retorika? Retorika secara klasik didefinisikan sebagai seni berbicara atau menulis dengan cara yang mampu meyakinkan orang lain. Bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menyentuh nalar, emosi, dan keyakinan pendengar. Ini yang membedakan retorika dari komunikasi biasa. Retorika adalah seni berbicara dengan tujuan dan dampak. Akar historis retorika. Retorika muncul di Yunani kuno sebagai seni berbicara dalam konteks politik dan hukum. Plato awalnya mengkritik retorika karena bisa menyesatkan. Tapi kemudian ia mengakui nilainya jika didasari pengetahuan dan etika. Aristoteles merumuskan retorika secara sistematis dan retorik. Dengan 3 elemen, etos, pathos, dan logos. Ia melihat retorika sebagai seni meyakinkan secara rasional. Di Roma, Cicero menggabungkan retorika dengan kebijaksanaan dan moralitas. Dalam De Orator, ia menekankan bahwa orator ideal harus fasih, bijak, dan etis. 3 pilar retorika, etos, pathos, dan logos. Aristoteles menyusun 3 elemen utama dalam retorika. Etos berkaitan dengan kredibilitas pembicara. Apakah Anda layak dipercaya? Apakah Anda punya integritas? Pathos menyentuh emosi audiens. Apakah Anda bisa membangkitkan rasa simpati, harapan, atau kekhawatiran? Dan logos adalah tentang logika dan argumen. Apakah yang Anda sampaikan masuk akal dan berbasis bukti? Ketiganya harus hadir seimbang agar retorika menjadi benar-benar kuat. Retorika dalam praktik kehidupan. Retorika tidak hanya hidup di panggung besar atau ruang politik. Kita menggunakannya setiap hari, saat mempresentasikan ide di depan kelas, saat berdiskusi dengan teman, atau bahkan saat membuat konten digital yang ingin disukai dan dibagikan. Dalam debat, kita menata argumen agar bisa diterima. Dalam presentasi, kita memilih kata-kata agar pesan jelas dan meyakinkan audiens. Retorika adalah alat yang sangat relevan dalam praktik kehidupan. Retorika dan kepemimpinan. Lihatlah para pemimpin besar di sepanjang sejarah. Mereka semua adalah komunikator ulung. Martin Luther King Jr., Bung Karno, Barack Obama. Mereka mampu memadukan suara, pesan, dan emosi menjadi satu kesatuan yang membakar semangat rakyat. Kemampuan mereka bukan semata-mata keberanian, tapi keterampilan retorika yang terasa. Membangun kemampuan retoris. Retorika bukan bawaan lahir. Ia adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Mulailah dengan memahami audiens, susun pesan dengan struktur yang kuat, gunakan gaya bahasa yang variatif, dan yang paling penting, jadilah otentik. Retorika tidak bekerja jika Anda berpura-pura. Justru keaslian dan keyakinanlah yang memperkuat kata-kata Anda. Kesimpulannya adalah bicara bukan hanya untuk mengisi keheningan. Retorika memberi kita kekuatan untuk didengar, dipahami, bahkan dikenang. Gunakan suara Anda bukan hanya untuk berbicara, tapi mempengaruhi. Karena dalam dunia yang penuh kebisingan, retorika menjadikan kata-kata kita bermakna.